Halo semuanya. Oke, hari ini saya akan bahas yang ini ya. Ini tentang konfigurasi elektron. Ini berdasarkan kulit, tetapi yang kita bahas itu adalah konfigurasi untuk ion. Jadi bukan untuk unsur yang dalam keadaan netralnya. Oke, karena kenapa kita bahas ini, ada salah satu teman kita yang nanya ya. Mungkin bukan cuma teman kita yang satu ini yang membutuhkan, mungkin yang lainnya juga membutuhkan. Oke, jadi ini saya akan bahas. Saya harap sih teman-teman memperhatikannya ya, supaya tahu konsepnya itu gimana gitu. Oke, ini konsepnya ada di sini, yang dua ini. Oke, jadi kalau misalnya ini X, ini adalah simbol lambang unsurnya ya. Jadi kalau misalnya dia ada muatannya, oke, perhatikan muatannya. Jadi ada yang minus, ada yang plus. Oke, jadi kalau minus itu dia unsurnya menangkap elektron. Oke, sedangkan kalau dia plus itu berarti unsurnya itu melepaskan elektron. Oke, jadi suatu unsur itu menangkap dan melepaskan elektron tujuannya supaya dia mencapai kestabilan, yaitu seperti unsur golongan 8, yaitu elektron valensinya atau elektron yang berada di kulit terluarnya itu memiliki dengan jumlah elektronnya, yaitu kalau nggak 2, duplet atau 8 oktet begitu. Oke, jadi tujuannya untuk seperti gas mulia. Oke, jadi dia membentuk negatif atau ion positif itu untuk mencapai kestabilannya. Oke, dan perlu diingat ya, kalau dia negatif itu berarti unsurnya itu untuk mencapai kestabilannya, yaitu dia menangkap elektron. Sedangkan kalau positif itu berarti dia melepaskan elektron. Oke, nih kita Misalkan ini adalah dalam keadaan awalnya dulu ya. Jadi maksudnya unsurnya ini itu masih dalam keadaan netral. Jadi dia belum melepaskan dan belum menangkap elektron. Oke, teman-teman, saya yakin teman-teman udah pasti tahu nih. Kalau misalnya angka 7 ini menunjukkan apa, 14 ini menunjukkan apa, gitu ya. Jadi angka 7 ini kan disebut dengan nomor atom, ya kan? Sedangkan 14 ini disebut dengan nomor massa. Oke. Nomor atom ini kalau perhatiin ya, ini dalam keadaan netral. Nomor 7 ini menunjukkan jumlah proton itu sama dengan jumlah elektronnya. Oke, sekali lagi ya. Jadi angka di bawah ini, angka yang paling kecil ini, oke, dibandingkan yang ini ya, itu merupakan nomor atom, dan ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa elektron dan protonnya itu sama. Oke, tapi dengan syarat jika proton dan elektronnya sama, itu kalau dia unsurnya dalam keadaan netral, jadi belum membentuk ion, baik itu positif atau negatif. Oke, jadi kita buat dulu nih konfigurasinya. Teman-teman udah belajar ya untuk konfigurasi. Jadi untuk konfigurasi itu kan sendiri yang berdasarkan kulit ya. Ada kulit K, L, M, N, dan maksimumnya di setiap kulit itu juga teman-teman pasti udah tahu, yaitu dengan rumusnya 2 dikali N kuadrat, kayak gitu ya. Jadi di kulit K itu dia maksimal elektronnya ada 2, di kulit L itu maksimalnya ada 8, di kulit M maksimalnya berapa? Oke, pinter, 18, di kulit N, K, L, M, N, ya N-nya berapa? Setelah 18, 32 ya. Oke, saya kira teman-teman udah bisa. Oke, nih, jadi kalau misalnya kita buat konfigurasinya, dia ini 7, berarti sesuaikan. Karena kan ini tadi kan jumlah elektronnya ya. Ingat, konfigurasi itu adalah persebaran elektron di dalam kulit-kulitnya. Kayak gitu. Makanya yang kita pakai kalau untuk konfigurasi, itu adalah jumlah elektronnya, yaitu yang ini. Oke, jadi kita buat nih di kulit K dulu. Kulit K kan maksimalnya 2. Jadi untuk membuat konfigurasi elektron itu, di kulit yang paling awal itu kita buat dia jumlah elektronnya itu penuh, maksimal. Kayak gitu. Setelah itu kita jumlahkan, kita cocokin dengan berapa elektron yang harus kita sebarin. Kayak gitu. Oke, jadi nih, di kulit K itu kan maksimalnya 2 ya. Oke, kita isi 2. Oke, ini kan jumlah maksimal jumlah elektron yang akan disebarin itu adalah 7. Berarti kita udah sebarin 2 di kulit K. Berarti sisanya berapa? 5 lagi. Oke, makanya di kulit L itu dia tersisa adalah 5 elektron yang kita tulis. Jadi nggak selalu L itu dia 8, nggak. Sesuai dengan jumlah elektronnya yang di sini.
Oke, teman-teman pasti udah bisa ya. Jadi jumlah elektronnya di kulit terluar, itu di kulit L-nya itu ada 5 elektron. Oke, terus bagaimana dong kalau dia min? Oke, ini sekarang kita bahas ya yang untuk negatifnya. Maksudnya kalau dia untuk bermuatan. Oke, ingat sekali lagi, tanda negatif ini itu menunjukkan bahwa apa? Oke, pintar. Bahwa unsur itu dia menangkap satu elektron. Oke, ini kalau dia cuma min doang, itu berarti dia nangkap satu ya, karena nggak satu nggak ditulis. Oke, jadi ini menangkap satu. Nanti kalau misalnya dia ada min 2, min 3, min 4, gitu, berarti dia menangkap elektron itu sesuai dengan muatannya. Oke, di sini kan awalnya nih jumlah elektronnya kan ada 7, ya kan? Setelah dia menangkap satu, berarti sekarang jumlah elektronnya berapa? Oke, pinter, 8. Oke, jadi awalnya dia 7, setelah dia menangkap satu jadi 8. Berarti kita buat persebaran elektronnya jumlahnya harus 8 dong. Ya kan? Karena dia udah menangkap satu. Berarti jumlah elektronnya atau konfigurasi elektronnya adalah 26. Oke, jadi bukan 25 lagi. Kalau dia 25 itu keadaannya harus seperti ini. Oke, masih dalam keadaan netral. Tetapi kalau dia udah membentuk ion, berarti ini tadi ingat ya, dia adalah menangkap elektron. Berarti sekarang jumlah elektronnya awalnya 7, setelah dia menangkap satu, jadi sekarang totalnya 8. Berarti untuk konfigurasinya kita buat di kulit K-nya ada 2 elektronnya, sedangkan di kulit L-nya ada 6. Oke, udah bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nih contoh yang kedua, itu kan tadi kalau misalnya dia muatannya negatif ya. Oke, sekarang gimana dong kalau dia positif? Oke, nggak masalah, tetap sama. Ingat aja konsepnya tadi ya. Oke, ini Y12, 24 dengan muatannya 12. Oke, masih ingat plus tadi gimana? Oke, pinter. Yang plus berarti dia melepaskan elektron. Oke, di sini plusnya ada 2 plus, berarti dia melepaskan 2 elektron. Oke, nih, ini kita buat dulu ya dalam keadaan netralnya supaya teman-teman nanti bisa bandingin gitu. Jadi ini kan awalnya dalam keadaan netral jumlah elektronnya ada 12. Berarti kita buat dulu ya persebaran elektronnya atau konfigurasi elektronnya. Oke, di kulit kita sediakan dulu kulitnya, yaitu kulit K, L, M. Oke, sama seterusnya ya, sesuai dengan jumlah elektron yang ada di sini. Oke, jadi ini kan 12. Kita isi ya, ingat kita isi dulu masing-masing kulit itu dia dalam keadaan maksimalnya. Sisanya baru di kulit berikutnya. Oke, ini 12 berarti di kulit K itu maksimalnya 2, di kulit L itu maksimalnya 8. Oke, kalau kita jumlahin ini berarti sekarang udah 10. Ya kan? Sedangkan jumlah elektron yang mau kita sebarin itu ada 12. Berarti sisanya ada berapa? Oke, pintar. Ada 2. Makanya di kulit M itu terisi 2 elektron. Oke, maksimalnya berapa? 18. Oke, kalau kita tulis 2 nggak masalah. Berarti dia belum maksimal. Kayak gitu. Oke, jadi nggak selalu jumlah kulitnya itu di kulit itu terisi maksimalnya enggak. Oke, jadi harus sesuai dengan aturannya ya, seperti ini. Jadi yang awalnya dulu, kulit yang awalnya yang paling terdalam itu harus kita isi maksimal dulu, baru kita masuk ke kulit-kulit terluarnya. Oke, bisa ya. Jadi jumlah elektronnya di sini ada 12. Oke, sekarang kita masuk untuk yang negatif, yang positif tadi ya, yang dia melepaskan. Oke, ingat ya. Tadi kan awalnya dia 12 elektron. Ini dia positif berarti kan melepaskan elektron, ya kan? Di sini yang dilepaskan ada 2. Berarti sekarang totalnya elektron yang dia punya berapa? Kayak gitu ya. Berarti kita tinggal kurangin yang sebelumnya dia melepaskan atau dalam keadaan netral seperti ini. Oke, kita kurangin dengan berapa jumlah elektron yang dilepaskannya. Oke, awalnya kan dia 12. Ini dia dilepaskan 2, berarti sekarang jumlah elektronnya itu ada 10. Oke, sekarang kita tinggal buat konfigurasinya aja. Oke, ini di kulit K kan maksimalnya 2 ya. Oke, 2. Di sini dia tadi jumlahnya sekarang jadi 10 ya. Berarti udah terisi 2, sisanya berapa? Oke, pintar. Makanya di kulit L-nya ada 8. Oke, jadi ini dia tujuannya untuk tadi apa ya? Masih ingat nggak teman-teman? Oke, untuk mencapai kestabilan. Berarti ini elektron terluarnya ada 6. Ada 8. Oke, jadi 8 ini adalah elektron valensi dari gas mulia. Jadi gas mulia itu dia memiliki dua elektron valensi, yaitu kalau nggak duplet itu oktet ya. Yang dupletnya itu dia helium, sedangkan yang ke bawahnya yang lainnya ya unsur dari golongan 8 itu dia elektron valensinya 8.
kayak gitu. Oke, bisa ya. Oke, next lagi nih. Sekarang kita buat soalnya, yaitu negatifnya 2. Tadi kan negatifnya 1 ya. Oke, ingat lagi. Kita buat seperti ini, teman-teman perhatikan. Yang minus itu artinya apa? Menangkap atau melepaskan, kayak gitu. Oke, negatif tadi menangkap ya. Oke, di sini ada 2-nya. Oke, berarti dia menangkap 2 elektron. Oke, kita perhatikan. Awalnya dia ada 8. Ya kan? Setelah dia menangkap, berarti sekarang jadi oke, pintar, 10. Kita isi di kulit K-nya 2, berarti di kulit L-nya ada 8 elektron. Oke, next lagi. Kalau misalnya nih 3 plus, berarti dia ngapain? Oke, melepaskan ya. Melepaskan 3 elektron. Oke, ini awalnya dia 13. Setelah dia melepaskan, berarti dikurangin 3 dong. Karena kan dia melepaskan 3. Berarti sekarang jumlah elektronnya ada berapa? Oke, pintar. Ada 10. Berarti di kulit K-nya ada 2, ini di kulit L-nya ada 8. Oke, good. Ingat ya, nih 8 nih. Oke, untuk mencapai kestabilan ya. Oke, sekarang kita nomor atomnya lebih banyak. 38. 2 plus, dia melepaskan 2 elektron. Oke, ingat ya. 2 plus berarti artinya good, melepaskan 2 elektron. Awalnya dia elektronnya adalah 38. Setelah dilepaskan 2 jadinya berapa? 36 ya, karena kan dilepaskan 2. Berarti sekarang 36. Oke, jadi elektron yang akan kita sebarin ke dalam konfigurasi elektronnya ke kulit KLMN-nya itu adalah sebanyak 36. Oke, ingat ya, pengisiannya kita buat maksimal di setiap kulit yang sebelumnya. Oke, kulit terdalam sebelum kita mengisi kulit-kulit selanjutnya. Oke, di kulit K itu kan maksimalnya ada 2. Oke, kita tulis 2. Terus di kulit L maksimalnya ada berapa? Oke, ada 8. Berarti sekarang totalnya berapa? 10 ya. Oke, yang kita perlukan 36. Berarti sekarang coba kita kurangin berapa nih? Berarti sisanya sekarang 26 ya. Oke, di kulit M itu maksimalnya 18. Oke, kita masih butuh 26 yang mau kita sebarin. Kalau kita isi M-nya 18, bisa nggak maksimalnya? Bisa, karena kan kita yang mau disebarin jumlahnya masih banyak, yaitu 26. Oke, sekarang kita isi yang M-nya 18. Oke, kita kurangin lagi. Ini berapa? 8 ya. Oke, di kulit N maksimalnya berapa? Pintar, 32. Oke, sedangkan elektron yang kita punya yang sisa itu cuma ada 8 elektron. Makanya di kulit N-nya itu langsung kita isi 8. Jadi nggak 32. 32 itu maksimalnya. Oke, gitu. Bisa ngerti ya? Oke, saya harap sih teman-teman semuanya udah ngerti ya. Dan jangan lupa nih, teman-teman tetap rajin belajar di rumah. Oke, tetap gimana ya? Jangan sampai putus semangat kayak gitu loh, karena di rumah belajarnya nggak ada yang bantu belajar, nggak ada kayak gini-gini gitu ya. Oke, nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman ada ragu, ada misalnya pertanyaan, nggak apa-apa, nanti di komen aja. Kalau misalnya saya bisa bantu, saya akan buat videonya kayak gitu. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita hari ini. Nanti saya lanjutkan untuk buat konfigurasi yang subkulit ya, yang pakai SPDF kayak gitu. Oke, dan jangan lupa please share dan subscribe supaya teman-teman kita yang lainnya yang masih tetap belajar di rumah juga, oke, sama-sama bisa bisa ngerti konsepnya kayak gitu. Oke, demikian dulu. Terima kasih.